Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1884 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 24 ayat 10 sampai ayat 17. Di bawah perikop pendaftaran dan penghukuman. Demikian firman Tuhan. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, "Demikian, sesungguhnya aku telah berdosa, dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Amin." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini dari ayat 1, kita harus membaca juga firman Tuhan dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai ayat 17, agar kita tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita membaca firman Tuhan ini dari ayat 1, kita tidak akan menemukan kesalahan Daud, tapi tiba-tiba Daud dihukum. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan dalam
1 Tawarik 21 ayat 1 sampai ayat 17, kita akan tahu apa kesalahan yang dilakukan Raja Daud yang mengakibatkan Daud kena murka Tuhan. Saya coba sederhanakan, dengar ini baik-baik. Raja Daud melakukan kesalahan karena Daud menghitung jumlah bangsa Israel. Kalau kita membaca ayat ini, kita akan menemukan bahwa Tuhan yang suruh supaya Daud menghitung bangsa Israel. Tapi di dalam kitab Tawarik sebagai perbandingan, kita menemukan bahwa yang suruh Daud menghitung itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi siapa? Iblis. Dalam konteks ini, Tuhan mengizinkan iblis mencobai Raja Daud. Sama seperti yang terjadi kepada Nabi Ayub. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Sesuatu yang mendatangkan kesombongan itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Betul? Daud terprovokasi dengan tipu daya iblis karena Daud mau tahu seberapa banyak dan kuatnya bangsa Israel. Daud juga hendak menyombongkan dirinya dengan tahu kekuatan tentara Israel. Dengar ini baik. Sesuatu yang mendatangkan kesombongan, sekali lagi saya mau katakan, itu bukan dari Tuhan, tapi dari siapa? Dari iblis. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hendak mau menyombongkan diri saudara, saya mau bilang, itu bukan dari Tuhan. Itu pasti dari iblis. Saudara mau menyombongkan apa yang saudara miliki dengan mau pamer, dengan kekayaan saudara, apa yang saudara punya. Saudara mau menyombongkan bahwa pelayanan saudara hebat, jemaat saudara banyak, dan lain sebagainya. Saya mau bilang, saudara terprovokasi dengan iblis. Kalau saudara memiliki niat untuk menyombongkan diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang orang sombong itu kan orang yang tidak mau ditegur, itu orang sombong. Orang yang tidak cari Tuhan, itu orang sombong. Orang yang pamer harta kekayaan, itu orang sombong. Dan saudara lihat, Daud karena dia mau sombong, dia kena murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita mau memiliki niat menyombongkan diri kita. Hati-hati saudara. Kalau kita sombong, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Kita akan kena murka Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud terprovokasi. Dia ingin tahu seberapa kuat tentaranya, seberapa banyak bangsanya. Daud mau menyombongkan diri dengan tahu kekuatan Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau di dalam hatimu mulai ada benih-benih kesombongan, hati-hati. Tuhan benci saudara, bukan orang yang membunuh, bukan orang yang memperkosa, walaupun mereka betul sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan masih mengasihi mereka. Tapi Tuhan benci kepada orang yang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Daud jatuh dari dosa ini karena dia mau menyombongkan dirinya. Saudara, siapa saudara? Sehingga saudara mau sombong kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Tadi saya katakan, orang sombong itu orang yang pamer apa yang dia miliki. Yang tidak mau ditegur. Yang tidak pernah cari Tuhan, itu orang sombong. Nah, kalau saudara masuk klasifikasi sombong ini, bertobat sebelum saudara kena murka Tuhan yang hebat. Bertobat saudara. Amin. Saudara perhatikan, Daud tidak lagi peka pada suara Tuhan, sehingga Daud memerintahkan Yoab panglima perangnya untuk mengadakan sensus penduduk waktu itu. Makanya Yoab sebenarnya berat hati untuk melaksanakan sensus penduduk itu. Karena Yoab merasa tidak damai sejahtera. Saudara lihat ayat 3, ayat 4 di sana.
Yoab bertanya, "Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Dari Yoab kita melihat bahwa Yoab sendiri merasakan ada yang tidak beres. Dia merasa tidak damai sejahtera, saudara. Tapi karena dia hanyalah seorang bawahan yang harus tunduk pada otoritas, Yoab melakukan perintah Daud karena Daud adalah pemimpin otoritas yang ada di atasnya. Saudara, setelah Yoab berhasil melaksanakan misi penghitungan jumlah bangsa Israel yang dia jalankan selama 9 bulan 20 hari, ditemukanlah angka atau jumlah bangsa Israel berjumlah 800.000 orang dan Yehuda 500.000 orang. Berarti total keseluruhan jumlah orang Israel dan Yehuda 1.300.000 orang. Setelah mengetahui jumlah bangsa Israel, lihat reaksi Daud di ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Perhatikan apa kata Daud. Daud mengaku telah berbuat dosa dan perbuatannya itu sangat bodoh. Kenapa Daud berkata seperti itu? Karena Daud baru tersadar bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya bukanlah kehendak Tuhan. Daud sadar bahwa dengan melakukan sensus penduduk itu, Daud ingin menyombongkan dirinya, bahwa bangsa Israel bangsa yang kuat, tentaranya hebat, penduduknya banyak. Tapi niat hatinya, Daud itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena kesalahan Daud, akibatnya Tuhan mendatangkan murka Tuhan atas Israel karena kesalahan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai pemimpin, dengar ini baik-baik. Jangan salah bertindak, karena bukan hanya saudara yang akan merasakan dampak dari kesalahan saudara, tapi orang-orang di sekitar saudara akan turut merasakan akibat dari kesalahan yang saudara perbuat. Lihat Daud. Daud yang salah, tapi rakyatnya yang kena murka Tuhan. Betul? 70.000 orang mati karena kesalahan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dipercaya menjadi pemimpin, baik itu kepala dusun, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, saudara yang memimpin instansi pemerintah, TNI, Polri, pemimpin perusahaan, pemimpin umat, dan lain sebagainya. Jangan salah mengambil keputusan. Karena apa? Akibatnya fatal. Belajar dari kesalahan Daud. Daud harusnya bertanya dulu kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Tapi Daud tidak bertanya kepada Tuhan seperti apa yang dulu dia lakukan. Tanya Tuhan dulu sampai dapat konfirmasi dari Tuhan, baru dikerjakan. Supaya apa? Kita tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mendapat ada 4 poin yang kita harus pelajari. Yang pertama, kita harus peka pada suara Tuhan, agar kita tahu benar mana suara Tuhan dan mana suara iblis. Hati-hati. Iblis itu bisa menyerupai malaikat terang, saudara. Nah, kalau kita tidak peka pada suara Tuhan, kita akan mengambil satu keputusan yang beresiko. Makanya kita harus peka firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari, supaya kita mengenal suara gembala kita, suara Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Daud sangat-sangat dekat dengan Tuhan, tapi dia bisa salah dengar juga, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus peka pada suara Tuhan, agar kita tidak salah mengambil keputusan. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Daud, dia mau pingin tahu seberapa banyak, seberapa kuat bangsa Israel.
Saudara, yang mengkhawatirkan di sana Daud nantinya, karena dia sudah tahu kekuatan Israel, dia tidak akan lagi cari Tuhan. Daud mulai mau mengandalkan tentaranya, makanya Tuhan menegur Daud dengan cara mendatangkan murka kepada Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak lagi mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan usaha pekerjaan, kekuatan saudara, hati-hati saudara. Cepat atau lambat, saudara akan kena murka Tuhan. Andalkan Tuhan dengan cara cari Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup, maka saudara akan melihat Tuhan akan memberkati saudara. Tapi kalau saudara mulai mengandalkan dunia, mengandalkan manusia, tidak lagi mengandalkan Tuhan, saudara akan kena murka Tuhan, cepat atau lambat. Ketiga, kita harus gentle menerima konsekuensi dari kesalahan kita. Lihat Daud, dia menerima akibat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita seperti Daud, kita kena konsekuensi akibat dosa kita, jangan menyalahkan orang lain. Terima itu sebagai akibat dari kesalahan yang kita telah ambil. Yang keempat, kalau sudah tahu salah, bertobat. Lihat Daud, ketika dia tahu dia salah, di ayat 17 di sana berkata, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba itu, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Daud menyadari kesalahannya dan bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, kita harus peka pada suara Tuhan. Kita harus selalu baca firman Tuhan, supaya kita betul-betul peka pada suara Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan andalkan dunia ini, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan harta. Saudara, jangan, andalkan Tuhan. Yang ketiga, kita harus gentle menerima konsekuensi dari kesalahan kita. Jangan menyalahkan orang lain, karena akibat yang saudara dapatkan mulai saudara menyalah-nyalakan orang lain. Jangan. Yang keempat, kalau sudah tahu salah, bertobat. Amin. Jangan menyalahkan orang lain, bertobat, supaya Tuhan memulihkan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun ada rumah tangga yang saat ini sedang bergumul, Tuhan pulihkan keadaan rumah tangga mereka. Tuhan lawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus hari ini, hari ulang tahun istri tercinta Nimade Lilis Aryati. Tuhan memberkati dia dengan kesehatan, kekuatan, biar semakin bijaksana, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, bagi jemaat, menjadi teladan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Tuhan memberkati istri hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 16 hari lagi renungan pagi ini tepat hari ke-2000. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati melalui pelayanan ini, mari kita sama-sama jadi berkat. Mari kita membuat satu kegerakan, aksi sosial dan pelayanan bersama dengan saya. Saudara dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dan kita mari menjadi berkat bagi banyak orang. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.